memang di Bali ini situasi menjadi sangat dilematis ya. Di satu sisi memang kita perlu untuk menggenjot kembali lihat industri juga bagaimana agar usaha-usaha mikro sampai menengah dan besar ini menggeliat sebagai sebuah rebound economical growth kita ya. Hanya saja kalau kita lihat dari perspektif kesehatan tentu saja memang masih sangat dilema ketika kita ingin memastikan turis asing atau wisman datang ke Indonesia, kemudian bagaimana juga kesiapan kita. Ada dua sisi yang paling penting. Pertama, kalau dari sisi regulasi dan protokol kesehatan, mulai dari pre-departure requirement sampai on arrival requirement ya, ketika wisman datang ke Bali misalnya, itu sangat ketat sekali. Mulai dari prasyarat sebelum berangkat dari negara asal, kemudian juga bagaimana protokol sejak kedatangan kehadiran, karantina, kemudian di PCR lagi pada hari keempat sebelum dia atau wisman ini bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi perspektif yang paling penting, jadi di Bali ini jumlah penduduknya itu kurang lebih 4,32 juta. Kejadian kasus COVID kumulatif itu 113.000 di Bali. Baru sekitar 2,6% dari penduduk Bali yang terpapar COVID. Maka pilihan ketika kita ingin melakukan proteksi terhadap semua aktivitas kemasyarakatan harus didorong agar vaksinasi itu 100%. Pun kalau vaksinasi sudah 100%, itu juga tidak 100% menjamin proteksi sebenarnya. Maka penerapan protokol kesehatan tetap menjadi sangat penting. Itu sebab sentra-sentra usaha seperti perhotelan, tempat-tempat kulineri, tempat-tempat pariwisata, semua harus dilengkapi dengan Satgas COVID yang memastikan protokol kesehatan tetap, yang memastikan bagaimana flow of tourism. Jadi bagaimana alur pariwisata itu betul-betul sejalan agar terhindar dari kontaminasi virus. Ini upaya yang masih penting dan sangat penting kita lakukan dari segi provider ya. Ada satu hal juga yang menarik bahwa Bali ini tidak hanya international destination of tourism, tetapi juga menjadi titik transitnya jalur-jalur lokal kita dalam negeri. Dari Jakarta ke NTT, ke NTB, bahkan ke berbagai provinsi lain, banyak yang transit di Bali, perjalanan barat ke timur, timur ke barat, dan adanya juga arus perjalanan darat ya, arus penyeberangan dan lain-lain, yang letak Bali ini sangat strategis. Jadi perhatian kita terhadap potensi local transmission itu kadang jauh lebih penting juga ketimbang pengetatan yang kita lakukan dari Wisman. Dan juga pasti ada interaksi di antara ini. Wisata mancanegara, wisatawan domestik pasti berinteraksi. Maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama adalah memastikan testing dan tracing ini minimal 5 kali lipat dari yang biasa dilakukan ketika kita untuk membuka Wisman ini, karena ada perspektif negara lain. Ada negara-negara yang sebetulnya masih menganggap Indonesia ini belum terkendali kasusnya. Ada negara-negara yang memang sudah ada 19 yang diindikasi akan dibuka, tetapi sejujurnya memang ada situasi yang harus kita betul-betul waspadai karena COVID ini belum betul-betul jauh. Masih ada 338 kasus aktif di Bali dengan potensi local transmission akan tetap terbuka, maka disinilah kehati-hatian dan testing dan tracing minimal 5 kali dari yang standar dilakukan. Itu harapan kita. Oke, Pak Hermawan, jadi memang dibutuhkan 5 kali lipat lagi ya tracing dan testing. Kemudian juga masih ada risiko local transmission yang menghantui. Tapi saya ingin bertanya lebih rinci lagi, apa artinya dari tadi Anda mengatakan bahwa ada 2,6% warga Bali yang terpapar COVID-19. Apakah ini artinya risiko dari penyebaran COVID-19 masih cukup besar gitu di Bali? Karena kan mengingat untuk dosis kedua saja sebenarnya sudah mencapai 90% nih Pak Hermawan. Ya, untuk vaksinasi yang lebih dari 90% kan baru yang suntikan dosis pertama. Yang suntikan dosis kedua menurut Pak Gubernur kemarin baru sekitar 83%. Tetapi harapan kita bisa mencapai 99% atau bahkan 100%. Itu harapannya. Karena walaupun konsep herd immunity itu bisa ada proteksi ketika 70% populasi berisiko tervaksinasi, tetapi dalam kondisi kita rasa-rasanya khusus di Bali ini harus 100%. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!